warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa huwa sadiqul masduq. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sumangga ingkang sepindah kita tansah muji syukur dumateng Allah ingkang sampun pinaring kathah kanikmatan. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu punika kita saged ngrawuhi majelis ilmi bibar melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah, mugi-mugi amal solih panjenengan sami wonten kesempatan dalu punika dipun tampi Allah dados amal ingkang benjang yaumul qiyamah saged nggampelaken panjenengan sami mlebet wonten surganipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun tresnani Allah, salajengipun wonten dalu menika maghrib ngantos isya mangkih kita badhe ngaji ngaos mempelajari ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih kula njenengan sami yakin Al-Qur'an punika hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampun pinaring napa niku memberikan kepada kita janjinya. Taraktu fikum amrain, ku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Intamasaktum bihima lan tadillu abadan, jikalau kalian berpegang teguh dengan keduanya maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Pegangan yang pertama adalah kitab Allah Al-Quran. Pegangan yang kedua adalah wasunnati, sunnahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula menika monggo kita kaji ayat-ayatipun Allah. Mugi-mugi ayat-ayat ingkang kita kaji mangkih kula panjenengan sami saged mendhet hikmahipun, pelajaranipun, hukum-hukumipun lan saged kita amalaken, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Setidaknya menjadi basyira wa nadhira. Ayat-ayat Allah itu menjadi kabar gembira yang menyemangati kita untuk terus beramal salih, wa nadhira, dan pengingat kalau kita kelupaan, kalau kita tersesat, maka Quran mengingatkan kita jangan sampai tersesat, jangan sampai menyimpang jauh dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini kayak Imam Nawawi mengibaratkan seperti berlayar di atas lautan, Bapak Ibu. Nggih. Teng donya menika kaya kita berlayar di atas lautan. Kalau tidak tahu ilmu jenengan teng dhuwur lautan niku terombang-ambing mboten ngertos arah. Nggih. Penting mlaku nyang ngendi iki, enggak enak ujunge, Pak. Nggih. Enggak ada arahnya. Nggih. Makanya Imam Syafi'i mengatakan inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah itu mempunyai hamba-hamba yang cerdas, menjadikan dunia ini sebagai samudra atau seolah-olah dunia sebagai samudra dan menjadikan
ilmu sebagai bahteranya. Ilmu itu sebagai kapalnya. Kemudian dia berlayar menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada tujuannya. Kalau ada tujuannya jelas. Kita punya kapal, kita punya tujuan, akan sampai pada tempatnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji ayat-ayat Allah sehingga semakin jelas nanti kita dalam mengarungi kehidupan ini tidak bingung lagi. Menawi mboten klentu sampun dugi surat napa Bapak Ibu? Al-Ghasyiyah nggih. Al-Ghasyiyah. Ngantos ayat pinten Bapak Ibu kira-kira? Kalau nggak salah itu pun rampung dereng Al-Ghasyiyah. Dereng nggih. Al-Ghasyiyah dereng. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Niki masih surga. Sedikit saya review review itu mengulang sedikit mungkin beberapa ayat bahwa di dalam surat Al-Ghasyiyah ini di ayat yang pertama ngantos ayat yang ke 7 itu menceritakan atau membicarakan orang-orang yang masuk neraka. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasiyah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Di sana ada orang yang kepayahan, kecapean masuk neraka hamiyah. Diberi minum min 'ainin aniyah. Mereka tidak ada makanan kecuali dori. Dori itu duri-duri kayak buah yang berduri yang tidak mengenyangkan dari laparnya. Kemudian ayat 8 sampai ayat yang ke-16, nah di situ memberitakan kepada kita tentang ashabul jannah, penghuni surga. Di sana ada wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan, wajah-wajah yang seneng. Teng surga niku sumringah karena penuh dengan kebahagiaan. Kan ketinggal Bapak Ibu nggih. Wajah-wajah yang seneng itu kan sumringah. Menawi wajah-wajah napa niku sengsarane kan nggih kelihatan. Teng donya kan ngingeten nggih, kadang-kadang kelihatan Pak nggih. Biasane seneng-seneng niku kan sumringah, sumeh, guyang-guyu Pak nggih. Menawi kathah masalah merengut ya Pak nggih. Nah niki ada wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan karena sudah lego Pak teng surga. Lisaiha radiyah karena usahanya di tempat surga yang tinggi. Di jannah itu ada air mengalir, ada dipan-dipan yang ditinggikan, gelas-gelas yang dicecer yang masya Allah. Niku sudah kita jelaskan nggih niku ketinggalan. Nah sekarang ayat berikutnya ayat 17 nggih. Niku ayat Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat berikutnya ayat 17, 18, 19, 20, 21 Allah menyebutkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir, agar kita berpikir. Jadi beberapa di dalam ayat-ayat Allah itu Allah menyebutkan kebesaran Allah agar kita memikirkannya. Nah, maka mari kita kaji ayat yang ke-17 nggih. Ketinggalan 17. Allah berfirman, pun kita waslan niki, saat dulu sudah kita baca kayaknya Bapak Ibu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ke-17 Bapak Ibu nggih. Maka tidakkah mereka memperhatikan afala yanzuruna ilal ibili kepada onta kaifa khuliqat, bagaimana onta itu diciptakan. Di sini Allah memberikan perumpamaan berupa onta.
Kan begini Pak kaedahnya, bahwa sesuatu itu ada pasti ada penciptanya. Sesuatu yang tidak ada tidak mungkin diciptakan. Niku nggih Bapak Ibu nggih. Kalau ada yang mengatakan ora enek Tuhan iki napa, urip ya wis penting urip lagi. Tuhan ini ngapusi lah gitu. Kata mereka orang-orang ateis lah nggih. Endi buktine nek Tuhan endi? Ya kalau jelas agama-agama yang menjelaskan atau yang menggambarkan adanya Tuhan, ya kalau agama selain Islam itu kan Tuhannya diketokke Bapak Ibu. Tapi jelas Tuhan-Tuhan yang kelihatan itu atau yang mesti dicatat manusia, Pak. Mbok sak apik-apike mesti digawe piye to, mesti dicatat manusia. Pemeneh kok sapi dari Tuhan, patung, nah ini kan sudah nggak masuk akal, Bapak Ibu. Kemudian, nah sekarang agama yang tidak atau ideologi keyakinan yang tidak menggambarkan atau yang tidak mewujudkan, maksudnya mewujudkan itu apa? Menampakkan Tuhannya Islam. Bahkan kita meyakini laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'an Al-Qur'an hanya menyebutkan sifat asma dan sifatnya Allah. Walillahil asmaul husna. Allah punika gadah asmaul husna. Kita mengenal Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mannan, Al-Jabbar, Al-Ghaffar, Ar-Razzaq. Allah itu pemberi rizki, Allah itu pengampun, Allah itu maha penyayang, Allah itu punya sifat Mannan, pemberi rizki. Allah itu yang pertama dan terakhir, Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Tetapi kita tidak boleh Pak menggambarkan Allah dengan gambaran makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu matanya kayak mata kita, telinganya kayak telinga kita, nggak boleh. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah maha sempurna yang akal kita tidak bisa mencapainya. Kesempurnaan Allah nanti akan kita lihat di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang paling masuk akal Bapak Ibu, paling masuk akal. Karena alam semesta ini begitu indah. Alam semesta ini begitu sempurna, luar biasa. Ciptaan Allah, ada langit, ada bumi, ada bintang-bintang, lautan. Lautan saja isinya itu Masya Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berpikir. Maka kalau alam semesta begitu indah, begitu sempurna, maka penciptanya pasti maha sempurna. Adapun mereka yang mengatakan mana Islam Tuhannya nggak kelihatan, kita balik bertanya, loh, alam semesta ada, pasti ada pencipta. Kalau sesuatu ada tanpa pencipta, apa masuk akal loh Ibu? Tidak masuk akal. Masuk langit bumi tahu-tahu ada begitu Ibu, tanpa pencipta. Sebagaimana tidak masuk akalnya ada meja nggak ada tukang. Ini meja ini ada, mestinya senggak enten sengda damel. Masuk tahu-tahu meja ada celing Pak, kan nggak mungkin Pak, mesti ada senggawe Pak. Sebagaimana langit dan bumi tidak mungkin ada tanpa pencipta. Cuma akal kita ini lemah Bapak Ibu. Akal manusia itu lemah. Mbok sak pinter-pinter menungso tidak mungkin memahami seluruh hakikat kehidupan ini. Tidak mungkin. Ya mungkin tahu 1-2 lah Bapak Ibu. Wong dokter mawon sing paling pinter malah spesialis lagi. Ini sudah kita jelaskan. Dokter ini semakin pinter semakin spesialis. Dokter umum ora pinter Pak. Dari pinter banget Pak. Lebih pinter lagi kalau sudah spesialis. Spesialis itu hanya memahami satu. Misalkan dokter spesialis mata, ini cuma mata tok. Jarang Pak orang
Jadi dokter spesialis mata, spesialis jantung, spesialis tulang, spesialis kulit, spesialis ini jarang. Daleman, bedah ini jarang. Bahkan mungkin nggak ada malah. Itu hanya dokter yang memahami anatomi tubuh, belum nanti memahami alam semesta, ahli astronomi, ahli biologi, ahli fisika, ahli macam-macam. Belum agama Allah saja, ulama saja itu macam-macam. Kita belajar ilmu Allah ini nggak habis-habis, Bapak Ibu. Masya Allah. Itu menunjukkan apa Pak? Akal manusia tidak bisa Makanya Bapak, kita ngikuti saja apa yang Allah sampaikan dalam Qur'annya dan ditunjukkan sama Nabi Muhammad SAW. Itu wis penak Pak, karena Quran dan hadis itu sudah mencakup seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Kita digampangin nih Pak. Dan Quran dan Sunnah itu tidak mungkin menyelisihi fitrah kehidupan. Masya Allah. Niku nggih. Makanya di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaqulu ta'ala hatsanil ladzina la yusaddiquna ar-rasul. Allah Subhanahu wa taala mengajak berpikir orang-orang yang tidak membenarkan rasul, para rasul yang mereka mengingkari para nabi itu, Pak. Untuk berpikir tentang ciptaan makhluk-makhluk Allah. Ya onta misalnya, Pak. Masya Allah. Onta itu kan punya banyak keistimewaan gitu. Onta itu Pak, kalau kita kan jarang lihat onta Pak. Onta itu kan termasuk hewan gurun, hewan gurun yang tahan banting Pak untuk kendaraan Pak. Kalau zaman dahulu, dia bisa menyimpan air, dan untuk berjalan. Masya Allah, Allah itu menciptakan setiap tempat itu ada hewan-hewan yang memang sesuai dengan tempat itu, gitu. Kayak onta itu ya di gurun pasir, ada kuda, ada buah-buahan Allah ciptakan berbagai macam warna dan rasa Bapak Ibu. Pak bayangkan Pak, begitu sempurna itu tahu-tahu ada kan nggak mungkin. Enak buah apel, buah mangga, buah kates, buah pepaya, buah salak. Itu beda-beda rasanya nggih, benten-benten, enak-enak. Isah benten-benten Pak. Masya Allah. Lah itu kok ada dengan sendirinya kan nggak mungkin. Apalagi yang menciptakan, mesti penciptanya maha besar. Gitu Pak. Maksudnya Allah itu ngajak kita berpikir. Afala yang duruna ilal ibil, ala yang duruna ila khalqiha al-badi' wa kaifa sakharahallahu lil ibad. Dan onta yang begitu besar itu Pak, itu ditundukkan oleh manusia, atau Allah tundukkan untuk manusia. Padahal hewan-hewan itu kan, coba Pak, kalau hewan-hewan itu buas semuanya, kita yang susah Pak. Tapi Allah tundukkan. Ada hewan-hewan al-an'am, itu hewan-hewan yang ditundukkan Allah untuk manusia. Sapi, kemudian kambing, ditundukkan agar manusia bisa memanfaatkannya. Makanya apakah kita nggak bersyukur Bapak Ibu? Kita bisa makan daging kambing, ditundukkan gitu oleh Allah untuk kita, termasuk onta. Dan kita bisa memanfaatkan semuanya. Kalau zaman dulu kerbau untuk nggaru sawah dan seterusnya. Kemudian Allah berfirman, ilas sama wa ilas samai kaifa rufi'at. Coba mari kita berpikir bagaimanakah langit itu ditinggikan. Nih Masya Allah. Kalau kita lihat langit, langit itu bangunan yang kalau para ilmuwan mengatakan, dan ini senada dengan firman Allah, kalau orang yang tidak ngerti kan taunya langit cuma satu Pak. Ternyata langit itu bertingkat-tingkat, dan ilmuwan mengatakan langit bertingkat-tingkat. Masya Allah. Makanya langit itu kalau dalam Quran sering pakai bisa sama, bisa samawat. Samawat jamak langit-langit. Jadi langitnya nggak hanya satu, langitnya bertingkat-tingkat. Masya Allah. Kemegahan langit Bapak Ibu. Kalau kita lihat langit di sana, kita itu jadi kecil Pak. Kecil. Di atas bumi yang kecil.
bumi itu bagian dari satu planet dari berbagai macam planet. Hanya mengambang di angkasa, yang angkasa itu sangat luas sekali Bapak Ibu. Ya, kita itu makhluk kecil sekali, Masya Allah. Cilik banget Pak niku. Sing cilik niki mung dihuni oleh jutaan manusia ini Pak, yang berebut, nah Pak, berebut kekuasaan, berebut upong, bermegah-megahan, bersombong-sombongan, yang itu di mata Allah sangat kecil sekali Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesombongan manusia itu tidak berdasar sama sekali Bapak Ibu. Kesombongan manusia tidak berdasar sama sekali karena mereka nggak punya apa-apa Bapak Ibu. Manusianya kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya merasa besar dengan orang lain Bapak Ibu. Nah, makanya Allah mengingatkan kita dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana langit ditinggikan Bapak Ibu? Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Gunung-gunung apa? Itu tanpa gunung itu disebut dengan pasak bumi Bapak Ibu. Karena adanya gunung, bumi ini tenang Bapak Ibu. Ketika gunung dicabut, goncang buminya. Makanya kita sering dengar namanya lindu Pak. Biasanya kalau gunungnya ini bosok mbah-mbah mbiyen yen gununge kuwi glegeken Pak. Kuwi terus mesti enek musibah Pak. Sering kan dulu ada hujan abu, gempa. Lah kalau gunungnya itu ternyata Pak di bawah lautan nggih enek gunung Pak. Nggih. Gunung itu tidak hanya daratan, di lautan juga ada gunung. Yang di lautan itu juga kalau meledaknya adalah gunung lautan, itu yang sering disebut dengan tsunami. Tapi kalau meledaknya di gunung daratan itu ya lahar panasnya dan lain sebagainya, gempa buminya. Jadi Bapak Ibu, gunung-gunung itu Allah ciptakan menjadi pasak-pasak bumi dan menjadi benteng dari lautan. Dan dengan kalau ke Gunung Kidul kan mesti lewati Gunung Rien, Pak. Gunung Kidul niku benteng antara kita dengan lirane Gunung Kidul nu banjir, Pak. Banyune teng segara kidul pun bleber mriki, Pak. Makanya gunung-gunung itu sebagai bendungan-bendungan lautannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Dari sini Pak, maksudnya kadang-kadang kan kita jarang Pak berpikir sejauh itu Pak. Yang kadang-kadang kita ini karena sudah sibuk dengan golek duit Pak, terus mikirnya yang golek duit oleh mangan, sehingga jarang tadabbur ayat-ayat Allah Pak. Kadang-kadang kalau jalan-jalan tamasya ya mung seneng-seneng tok Pak. Jarang sekali kita kemudian mengagumi ciptaan Allah sampai berpikir jauh. Masya Allah, kita punya apa ini? Ternyata semuanya milik Allah, nikmatnya Allah. Mau kemana ini Pak kita ini kalau nggak beribadah kepada Allah? Harusnya kita itu kalau jalan-jalan begitu Bapak Ibu. Setiap melihat keindahan alam semesta itu ayat-ayat kauniyah Allah, ayat-ayat kauniyah Allah. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dihamparkan sehingga kita bisa bercocok tanam di dalam bumi ini Pak. Kita bisa bangun rumah. Maddan wasi'an, jadikan luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita jelajahi. Ini kan nikmat semuanya dari Allah Bapak Ibu. Nikmat semua dari Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nanti dalam surat Rahman, kenapa kita nggak bersyukur Bapak Ibu? Nah, ayat berikutnya setelah Allah menunjukkan kebesaran-kebesaran Allah, bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung itu
kokoh, bagaimana bumi dihamparkan sama Allah. Maka kalimat peringatan Allah di dalam surat Al-Ghasiyah ayat 21 ini Allah berfirman, fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, karena sungguhnya engkau Muhammad hanya memberi peringatan. Dzakaron nas wa'adhum. Tugas Nabi Muhammad hanya memperingatkan manusia. Nabi Muhammad diutus sama Allah mengingatkan manusia, wahai manusia, ini semuanya ciptaan Allah, ini semuanya kebesaran Allah, jangan sekutukan Allah. Gitu nggih. Kalian diciptakan oleh Allah lil ibadah, untuk beribadah. Allah beri nikmat-nikmat bumi, silahkan manfaatkan seluruh ciptaan Allah semau kalian untuk makan, tetapi ingat tugas kalian beribadah kepada Allah. Itu intinya gitu. Nabi itu begitu. Termasuk Quran kan, kajian-kajian kayak gini cuma ngeling kemauan Pak. Kadang-kadang lali Pak nggih. Kadang-kadang kesuwen sing nang donya lho Pak nggih. Kesenengan teng donya nanti lali Pak ibadah Pak nggih. Kesenangan sing duwe mobil mewah, kesenangan sing duwe sawah kathah Pak nggih. Kesenangan sing ngantos lupa bilih gesang punika enek watese Pak nggih, bahwa hidup itu ada batasnya dan pasti akan dimintai Allah pertanggungjawaban. Itu ngantek lali Pak nggih. Lah mulai mboten dielingke ngeten iki nggih lali Pak. Kalimatnya Allah, fadzakir, wahai Muhammad, ingatkan manusia. Lah Nabi Muhammad sampun sedo Bapak Ibu, Rasulullah pun sedo. Tetapi perjuangan Nabi itu dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama setelah mereka. Dan tugas kita Bapak Ibu yang ngerti agamanya Nabi, menyampaikan peringatan ini kepada seluruh manusia Bapak Ibu. Makanya dakwah ini tugas kita semuanya, wabil khusus kepada keluarga kita masing-masing. Bapak-bapak bertanggung jawab mengingatkan anak istri, ingat Bapak Ibu, ingat ingat Bu, ingat Mbok, nak dhewe iki mengibadah dumateng Gusti Allah. Nyambet gawe nggih ibadah, sekolah nggih ibadah. Tujuannya nggih Gusti Allah mawon. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Wasiatnya bapak dan ibu kepada anak tidak ada wasiat terbaik kecuali untuk beriman kepada Allah. Ini kumawon mun Pak. Masalah sugih melarat wis penting obah ayo mamah Pak nggih. Bahasane ngaten Pak. Yang penting bekerja untuk bekal kita beribadah kepada Allah. Sing sugih nggih dahare nggih sak piring nggih. Napa terus yen sugih makame sak cething Bapak Ibu nggih. Nggih sing mlebet teng napa niki? Pandaran niki nggih mung muate sak meten mawon, Pak. Jenengan sing ngontel kalih numpak mobil bahagia pundi Bapak Ibu? Numpak mobil lan numpak ontel bahagia pundi Pak? Tergantung atine Bapak Ibu nggih. Ya numpak mobil akeh cicilan Pak, niku nggih mencicil Pak. Numpak ontel ra duwe cicilan Pak. Sepedaan kalih bojone goncengan Pak nggih. Sepeda santai esuk-esuk niku Pak. Wah niku malah nyenengke Pak. Bar kuwi nyoto bareng Pak. Wah niku. Ya ukurannya kan sama saja Pak. Kebahagiaan itu yang penting kita bisa bersyukur ngaten mawon Pak. Sing mboten saged bersyukur mbok gadah napa-napa nggih ngresula wae Pak ngeten. Tinggal bagaimana kita menggunakan seluruh fasilitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir innama anta mudzakir. Dan Nabi Muhammad hanya memberi peringatan. Rasulullah itu juga tidak bisa menentukan hidayah itu datang kepada kayak kula ngeten niki nggih, ngeten niki memberi peringatan
Mboten maksa jenengan ajeng mengkih saged nampi nggih alhamdulillah. Mboten nggih niku urusanipun masing-masing kok Ibu nggih. Enten. Sing nampi nggih monggo, sing mboten nampi nggih menawi niku pun sae kula sampaiaken alhamdulillah kula tugas kula sampun rampung Bapak. Amargi tugas kita selaku seorang muslim adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketaatan. Ngeten niku. Jadi pengawasan niku tujuanipun mengna Bapak saling mengingatkan dan memahamkan agar kita mendapatkan tasawur. Apa tasawur Pak? Tafahum. Apa tafahum? Tafakkuh. Tasawur itu kayak gambaran. Kan kita itu punya akal agar bisa menggambarkan sesuatu, Pak. Tafakkuh atau tafahum itu pemahaman yang benar. Ini penting loh, Pak nggih. Gadah pemahaman sing bener niku penting, Pak. Amargi ora di pemahaman sing bener iki sesat lho, Pak nggih. Nggih. Leres. Lho ora di pemahaman sing leres niku, masyaallah dihapusi gampang, Pak. Misalkan napa nih saya jenengan mboten diajari sing leres Quran kali hadis Nabi Muhammad SAW. Oh dimanfaatkan piye mengi-mengi apa nih gelem Pak. Nggih. Dia siapa yang pengen masuk surga? Nggih. Saya punya rekening. Siapa yang transfer rekening saya, semakin besar transferannya semakin gampang masuk surga. Percaya betul Pak jenengan Pak? Tak manfaatke Pak nggih. Nggih. Ada lagi dulu saya pernah didatangi seorang bapak-bapak nggih. Ustaz, saya mau curhat Ustaz. Pripun Pak? Setelah beliau lama ngaji kali kula Pak nggih, terus seneng alhamdulillah. Tibar niku nate cerita, aku mbiyen pernah lho Tat, melu aliran aneh Tat. Aliran piye Pak? Zaman aku mbiyen karo bojoku sing suwe kan, beliau sudah pisah kali bojone Pak. Amargi bojone niku utang nggih. Utang mboten matur kalih bapak punika. Jadi utang untuk bisnis ngeten ngantek puluhan juta. Ora ngomong karo sing lanang Pak. Niku mboten angsal Bu nggih. Menawi jenengan hutang nggih izin rumiyin kalih suami karena tanggung jawab suami menafkahi panjenengan. Apalagi namanya sudah hutang banyak sing nanggung bojone Pak nggih. Sing utang sing wedok sing nanggung bojone niku sami sing utang sing wedok atau puluhan juta. Akhirnya taunya sing suami itu dit sing ngeki wong tuane Pak nggih. Dadi tenang-tenang wae. Ternyata utang ditagih. Wah bingung karyawan beliau nggak soh nyaur omah teng perantauan didol nggo nyaur niku. Bibar niku malah sang wedok ngejak nyang dukun Bapak Ibu. Nyang dukun Mas golek duit semotene arahan golek duit Pak. Terus ya gelem sang lanang niku wong dereng ngaji Pak nggih. Malah bojone digo dukun Pak niku. Terus Pak. Istri niku terus kemudian Pak dinikahi sama dukunnya. Akhirnya dia stres sampai mau bunuh diri nih bapak ini. Lah pas kekosongan jiwa itu dia pengen menenangkan jiwanya melu aliran enek padepokan apa gitu lagi. Nah, niku jam 12 bengi niku dikon nganggo baju putih-putih niku Pak nggih. Nah, niku sanjange ngenten. Ternyata nggih kathah sing tumut. Niku mengke napa niku teng dikan dikiran nenten kabeh madhep tembok dikiran kalih natapke napa bathuke teng tembok niku Pak. La ilaha illallah dir, la ilaha illallah dir gitu. Sampai keras, sampai dia hilang gitu nggih. Kalau bahasanya sampai hululiyah. Hululiyah itu kayak wahdatil wujud. Sampai Allah itu bersemayam dalam dirinya. Manunggaling kawula Gusti. Sampai aku ini Allah itu gitu Pak. Wah, bayangkan Pak nggih. Bibar-bibari pun ya nek mahari Pak. Terus akhirnya beliau keluar. Apa ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita nggak punya pemahaman yang benar terhadap Islam,
Ya kita ini memang dihapusi terus Pak sama setan-setan. Makanya kita belajar itu agar mendapatkan pemahaman yang lurus. Bagaimana kita hidup yang benar, beragama dengan benar, tidak mudah disesatkan sama orang. Begitu nih. Muncul nanti tragedi muncul ini orang sing iso mengendalikan hujan lagi. Namanya Mama Gufron misalkan contoh melu Bang. Muncul nanti kiai nopo sing saged ngetokke duit kok lemah misal Pak nggih. Dulu nek Dimas Kanjeng melu padepokane Pak Ibu. Nah dikit-dikit diapusi gampang ya Pak nggih. Nah kita padahal punya panduan bagaimana kita beribadah dengan baik kepada Allah, tetap logis. Tetap enak dalile nggih. Nah niku Bapak Ibu yang saling mengingatkan. Ini tolabul ilmi tujuannya ngeten Bapak ya. Kita belajar tujuannya meluruskan cara berpikir kita agar kita tidak salah jalan. Makanya doa kita ihdinas siratal mustaqim dengan menawi niku diresapi bener Bapak. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Tenan Pak, jalan yang lurus itu jalan menuju Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang kau berikan kenikmatan atas mereka, yaitu jalannya Rasulullah dan para sahabat, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Bukan jalan-jalan orang yang kau murkai, yang dimurkai itu Yahudi, punya ilmu tapi tidak diamalkan, waladhdallin, atau jalannya orang yang tersesat, ngibadah randu ilmu. Begitu Bapak. Makanya harus saling memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Satu di sini aja nggih. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Nabi Muhammad aja nggak berkuasa loh Pak untuk menjadikan orang itu beriman atau kufur. Kayak dai ini kan mboten berkuasa. Sekali lagi tugas kita hanya mengingatkan. Kayak panjenengan ngajak, Mas aku gitu kok ngajak bojoku kok angel ra karuan. Ya mengajak mawon yang punya hati Allah Bapak Ibu. Yang punya hati Allah. Dongake mawon terus pun dongake sing gadah hati niku Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Yang pengen doakan agar mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ngaten Bapak Ibu nggih. Monggo Bapak Ibu kita terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, belajar agar kita mempunyai pemahaman yang benar, tasawur yang benar. Kemudian setelah itu monggo ajak-ajak, karena tugas kita adalah memberi peringatan manusia agar berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Selain itu rugi Bapak Ibu sudah. Kata Nabi, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat semua yang ada yang di dalamnya ini, kecuali mereka yang ingat sama Allah atau yang dipakai untuk ingat sama Allah, orang yang mau belajar ilmu Allah dan mengajarkan ilmu Allah. Artinya kalau dunia ini menjadikan kita ingat sama Allah baru barokah. Tapi kalau dunia ini menjadi kita lalai sama Allah, itu enggak barokah Bapak Ibu, itu terlaknat gitu. Barakallahu fikum. Mengatakan Bapak Ibu, mugi-mugi bermanfaat. Semangat anggenipun ibadah teman-teman Gusti Allah. Sarang-sarang monggo kita bergandengan tangan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ngajak-ngajak minimal keluarga kita Bapak Ibu nggih. Anak-anak, suami, istri diajak kepada kebaikan agar berkumpul lagi nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ngaten wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Kula cekapi akhiru da'wana walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.